Tapi gini Bu Linda, ada anggapan di masyarakat bahwa katanya penjaminan mutu itu hanya bekerja, hanya berguna pada saat ingin mendekati kegiatan akreditasi aja. Tadi kan ada di dalamnya evaluasi ya. Iya betul. Masih ada, kalau masih ada karakter-karakter anti kritik, anti Nah. evaluasi. Betul. Selamat datang di podcast Medispace, ruang inspirasi kesehatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Aryani Marta, di acara Medispace, ruang inspirasi kesehatan. Yeay. Oke teman-teman, Gimana, di hari yang cerah ini, kalau di Bekasi cerah, mudah-mudahan di tempat teman-teman dan di hati teman-teman juga cerah ya. Amin. Amin. Berat ya Allah. Amin. Baru mulai udah bawa hati. Oke, teman-teman, hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang penting banget nih untuk perguruan tinggi. Jadi tema obrolan kita hari ini adalah kunci kesuksesan kampus dengan penjaminan mutu. Sudah hadir bersama kita di sini ada Ibu Linda KT Lambano SSTMK. Beliau adalah Kepala Lembaga Penjaminan Mutu di Stikes Medistra Indonesia. Halo Bu Linda, selamat siang. Halo Bu Aryani dan Pak Marta. Halo. Selamat siang. Terima kasih sudah diundang kembali. Kembali berarti ini yang kedua kalinya Bu ya. Kayaknya Mudah-mudahan selalu. gak bosan ya ke saya ya. Tenang banget Kami butuhin punya nih Bu. Jadi kayaknya nggak akan bosan. Kita yang butuh banget nih. Oke. Jadi Bu, hari ini kita akan bahas tentang penjaminan mutu. Ibu kan pakar ya bisa dikatakan karena lebih paham dari kami. Betul banget. Karena kalau bicara penjaminan mutu, Bu Linda paham sekali gitu ya. Nah, sebelum kita terlalu jauh, sebelum kita lebih jauh melangkah maksudnya. Bu, kalau kita bicara tentang penjaminan mutu, definisi penjaminan mutu. Kan untuk orang awam tuh belum familiar ya Bu dengan kata-kata itu. Jadi apa sih penjaminan mutu gitu? Kalau kita mungkin karena ada di lingkungan pendidikan ya terbiasa mendengar itu ya teman-teman. Tapi mungkin untuk mahasiswa atau mungkin orang yang awam, orang tuanya mungkin apa sih penjaminan mutu? Nah kalau bisa didefinisikan Bu penjaminan mutu dalam bahasa yang sederhana. Oke, baik. Bagus banget pertanyaannya. Sebelumnya saya belum pakar-pakar amat ya. Semua juga dulu saya pahami karena belajar. Pasti harus belajar. Dan saatnya kita belajar sekarang. Iya. Kita belajar. Dan memang ini harus disampaikan ya kepada publik, kepada semua mahasiswa, alumni tentang pentingnya penjaminan mutu. Ini bagus sekali udah diangkat topik ini untuk kita bahas bersama-sama pada kesempatan ini. Saya sebelum menyampaikan definisinya secara khusus, kan kita pernah dengar dulu dengan namanya mutu lah ya. Iya, Mutu biasanya kita sebut dengan berkualitas gitu. Nah sebelum saya bicara jauh tentang perguruan tinggi dulu ya, Mbak Marta, Bu Ar, pernah kan beli barang ya? Betul, sering. Pasti belanja lah ya. Perempuan kan, apa lagi Bu? Kalau saya enggak. Sebutu validasi. Oh gitu ya. Betul validasi. Bapak-bapak nggak pernah belanja? Bohong Bu. Nitip Bu. Belanjanya nitip kalau kami. Ya kita belanja pasti membeli sesuatu barang atau produk lah ya kan. Nah kita pas membeli itu pasti punya kriteria dong. Betul. Ketika kita membeli tertentu. Ya seperti apa misalnya contoh gantian bertanya. Misal kalau saya sih perangkat game biasanya PS5 saya beli. Contohnya kenapa memilih itu spesifikasinya atau apanya biasanya? Nah spesifikasinya kualitas gambar, games yang lebih menarik. Kembali lagi kata kualitas kan? Betul. Ya sederhana aja ya, hari-hari kita misalnya beli makanan, ya kan? Kita pasti harus menentukan kriteria enak pastinya, enak, bersih, enak, bersih, segar, harga sesuai. Ya harga sesuai. Nah itulah keinginan kita pembeli. Artinya kita masyarakat pembeli ya. Betul. Nah artinya kita sudah menentukan seperti apa mutu kita sehingga kita puas dengan barang yang kita beli itu. Demikian juga misalnya layanan. Ya di mana-mana kita mungkin perlu ke tempat layanan-layanan lah ya. Misalnya ke puskesmas, rumah sakit, betul. di tempat-tempat lainnya. Kemudian kita tentu ingin disambut, ya ada kriteria kita ketika kita datang di sana. Kita nggak ingin ditolak dong dengan ekspresi pelayannya seperti apa. Kita mau
maunya disambut, Hmm. kita maunya diberi informasi yang lengkap, Lengkap, betul. jangan sepotong-sepotong, yang lengkap dan jelas. Nah, itu juga kan keinginan customer. Iya. Iya. Betul. Dan itu menjadi indikator dia mengatakan, oh puas, saya puas dengan layanan di sini. Oh saya puas makan di sini, ramah juga para pelayannya begitu ya. Kemudian harga terjangkau, semuanya bersahabat menerima dan saya mendapatkan kualitas yang baik. Maka besok-besok dia akan datang kembali atau enggak? Pasti datang lagi. Pasti datang Datang lagi, lagi. bahkan menjadi langganan dan terus menerus bahkan akan menceritakan Iya, dari kepada mulut ke orang lain mulut. bahwa tempat itu sangat baik Oke. dalam segala segi, sangat memuaskan. Nah, itulah mutu. Dan kalau kita bicara tentang mutu, indikatornya itu kepuasan masyarakat. Oke. Kepuasan Kepuasan Iya. masyarakat. Kepuasan Oke. masyarakat, itu endingnya. Kepuasan masyarakat. Nah, masyarakat sekarang kan cerdas. Betul. Makin cerdas. Mhm. Masyarakat maju, modern saat ini. Nah, jadi ini juga analoginya ya kalau kita terapkan ini di kampus. Iya, betul. Nah, kita belum tahu ya, kalau kita misalnya pengguna produk, pengguna barang, kita nggak tahu di balik proses pembuatan produk itu, misalnya kita beli handphone misalnya, di balik itu kita belum tahu kan bagaimana mereka bisa mendesain, Betul. kemudian pabriknya seperti apa. Kita nggak mengikuti seperti itu. Yang jelas kita Produknya beli jadi aja langsung, gitu ya? iya jadi udah kita beli dan kita gunakan sesuai dengan keinginan kita dan bahkan meningkatkan, memudahkan kita, membantu kita, sangat berdampak pada kita barang tersebut. Jadi ini juga yang diterapkan di perguruan tinggi, penjaminan mutu. Artinya kita terus mengawal, ada sistem di dalamnya, sistem yang harus dilaksanakan agar luaran-luaran kampus, misalnya lulusan, publikasi dosen-dosen, itu bisa bermanfaat, berdampak dan bahkan memuaskan masyarakat. Nah, seperti itu sederhananya ya definisi atau istilah. Berarti kalau kita bicara mutu, artinya kita sedang bicara kualitas. Kualitas, Betul betul. Begitu sekali. ya, Bu. Oke, berarti untuk orang awam atau untuk orang tua mahasiswa yang ingin tahu di kampus itu atau di institusi itu penjaminan mutunya berjalan atau tidak, bagus atau tidak, indikator konkretnya bisa kita lihat dari kepuasan. Betul. Salah satunya dari itu ya, Bu. Tapi kalau salah banyaknya, Bu. Ya. Berarti ada indikator-indikator lain selain dari kepuasan tadi ya. itu. Soalnya gini Bu, ada orang masyarakat awam yang dia itu ingin mencari tahu tentang kualitas kampus tapi tidak menemukan di halaman webnya. Jadi hanya ada terpampang status akreditasi, terus cara pendaftaran dan lain sebagainya, tapi tidak menerima ini kampusnya benar-benar bagus atau enggak, kecuali dia yang datang Bu. Sedangkan kan pengguna masyarakat kita yang ingin ke kampus itu kan mungkin dari daerah lain gitu kan. Indikator selain dari yang tadi disebutkan Bu. Oke, baik. Salah satu indikatornya untuk perguruan tinggi ya, yaitu predikat akreditasi. Salah satunya Salah predikat satunya akreditasi. yang bisa cepat atau mudah bagi masyarakat lihat atau menjadi parameter bagi masyarakat kampus ini bagus untuk saya sekolah atau anak saya mengikuti pendidikan. Kenapa akreditasi? Karena akreditasi ini adalah sebuah proses asesmen atau penilaian ya mengenai bagaimana berjalannya penjaminan mutu proses di dalam manajemen atau tata kelola kampus itu sendiri. Nah, penilainya tentu lembaga-lembaga yang berwenang dong ya. Iya, betul. Nah, jadi itu yang menjadi ukuran atau menjadi patokan bagi masyarakat ketika melihat atau memilih sebuah kampus, melihat mutunya seperti apa, seperti itu. Berarti kalau misalnya di akreditasinya bagus, itu sudah menjaminkah penjaminan mutunya juga bagus atau bagaimana Bu? Atau ada yang perlu dicermati lagi selain dari nilai akreditasi itu? Iya. Akreditasi ini terus-menerus secara berkala dinilai karena kadang-kadang bisa menurun Iya, betul. mutunya. Betul. Maka
Di dalam sistem penjaminan mutu ada sebuah istilah keberlanjutan. Oke, Keberlanjutan artinya terus-menerus dipertahankan malah ditingkatkan. Oke. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada sistem di dalamnya yang berjalan dengan baik untuk menjamin mutu sebuah kampus itu, ya yang tadinya bagus bisa menjadi turun. Betul. Ya, kita Paham. pernah tahu brand-brand yang terkenal Ya, yang akhirnya Redup. redup. Ya, bagaimana sistem penjaminan mutunya di dalam? Ujung-ujungnya sebenarnya sih produknya nanti yang dihasilkan ya. Produknya atau kalau kampus lulusannya ya diterima, disenangi oleh masyarakat atau tidak begitu. Nah, tapi saya mau menjelaskan sedikit ya tentang Aku mulai fokus nih. Tadi baru mulai fokus nih. Ya mungkin ilmu banget nih. Ya sharing-sharing dengan bahasa sederhana ya. Karena kalau misalnya bahasa pendidikan atau bahasa manajemen tinggi-tinggi ya mungkin kurang bisa dipahami. Kita juga nggak semuanya mungkin akademisi ya, masyarakat awam juga gitu kan. Betul. Atau orang tua yang memiliki anak yang sedang mencari kampus nih. Betul. Mau ditaruh di mana nih anak saya gitu kan. Betul. Gitu. Oke, di dalam segala aspek di sistem penjaminan mutu ini ada sebuah pola atau metode manajemen yang harus diterapkan, yaitu PPEPP, disingkat PPEPP. Yaitu pertama penetapan, kedua pelaksanaan, evaluasi, kemudian P berikutnya pengendalian, dan P terakhir peningkatan. Ya, jadi apa yang di P pertama itu penetapan. Penetapan itu artinya ada standar, ada ketentuan, aturan-aturan atau rencana-rencana yang akan diterapkan pada pelaksanaannya nanti. Nah, waktu saya dulu tidak mengerti ya, belum memahami mengenai SPMI atau sistem penjaminan mutu ini, bahwa harus menerapkan PPEPP, saya reject kalau ada namanya harus buat proposal. Kayaknya sama dulu. Sama kan? Iya, pernah. Kayak berat banget hanya untuk membuat suatu proposal tadi. Padahal setelah saya sadari, proposal itu sebenarnya adalah di dalamnya ada acuan-acuan rencana, misalnya ada tujuan rencana, mekanisme kegiatannya seperti apa, dan ada anggaran yang sudah terpola supaya nanti ada gambaran dong. Pemasukan seberapa, pengeluaran juga seberapa. Betul. Supaya tidak besar-besar daripada tim, supaya juga tim bekerja memaksimalkan dengan yang sudah ada tadi. Betul, memaksimalkan pemasukan sesuai dengan pengeluaran. Nah, jadi setelah saya memahami, ternyata ini P pertama gitu. Nah, di samping, misalnya itu P pertama ya, perencanaan bisa, penetapan bisa. Nah, penetapan lain misalnya peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, atau ada juga yang namanya standar. Standar sebuah kampus itu seperti apa sih? Gitu. Misal dosen harus pendidikan minimal S2, itu standar. Nah, dan di peraturan peraturan kementerian banyak lagi standar-standar yang sudah ditentukan, yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. Wow. Itu P pertama masih. Itu baru satu tuh, baru P1. Baru P1. Nah, sederhananya seperti apa? Teman-teman, pemirsa di rumah dan dimanapun berada, kita pernah memasak. Pasti pernah memasak dong, memasak rendang misalnya. P itu ibarat apa? Buat resepnya. Iya. Walaupun gak masak saya paham tuh. Resepnya butuh apa saja di dalam proses memasak itu nanti. Bumbu-bumbunya apa, berapa kilo dengan takaran-takarannya tadi. Bisa seimbang dengan berapa takaran bumbu bisa seimbang dengan berapa kilo daging misalnya. Itu kan sehingga nanti outputnya rasanya enak. Itu kan pasti. Produknya tadi ya. Kemudian masuk kita ke P kedua, pelaksanaan. P kedua, pelaksanaan. Iya, tentu kita berpanduan dong dengan resep. Memasak tadi, pelaksanaan. Kegiatan-kegiatan kampus berpanduan dong dengan peraturan ketentuan yang ada, wajib. Kemudian
berpanduan dong dengan anggaran yang sudah ditetapkan seperti itu. Nah, itu P2 pelaksanaan. Kita memasak, meracik bumbunya. Nah, evaluasi kan? Cicip. Sebelum masak dulu, sebelum diangkat, cicip dulu. Gimana rasanya? Ya, biasanya bukan pemasak ya yang mengevaluasi. Karena apa? Rasa bumbu sudah seperti tadi udah seperti udah nyatu di dalam sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Bisa orang lain yang mengevaluasi, mencobanya. Datang orang lain mencicipi. Kayaknya ada rasa yang aneh deh. Kayaknya ada yang gak pas bumbunya ini. Nah, itu bagi orang-orang yang sudah mengenal standar sebelumnya gimana rasanya. Iya. Ini pakarnya rendang nih, harus paham rendang itu harusnya seperti apa. Betul. Sudah? Dulu lah, betul ngomongin makanan ini ya. Datanglah pengendali. Pengendali. Pengendali biasanya di kampus itu adalah lembaga penjaminan mutu. Mutu tadi. Oh iya, ini rasanya aneh seperti ini. Apa ya akar penyebabnya? Cari kurangnya akar tuh. penyebabnya. Kalau dianalisis ini ternyata kebanyakan jahenya. Makanya rasanya seperti itu. Atau kekurang garamnya. Nah, bagaimana, apa yang harus dilakukan? Netralisir. Gitu. Kalau kurang jahenya, tambah sedikit. Atau kelebihan garamnya, tambah ini air lagi untuk menetralkan rasa garam tadi. Iya. Paham banget ini. Seperti itu misalnya. Contoh pengendali nih. Pengendali itu kan ibarat kalau kita bawa kendaraannya kapan maju. Itulah lembaga penjaminan mutu. Nah, jadi dia memberikan advice. Nah, lalu direncana tindak lanjutin oleh pelaksana lagi tadi. Gitu. Akhirnya nanti sudah masak, sudah matang ya. Ini tadi evaluasi pengendalian ya. Peningkatan. Oh, berarti apa sih yang salah? Dievaluasi juga. Apa sih yang salah tadi? Oh, ada yang ketinggalan resep atau ada timbangan resep yang tidak sesuai ternyata. Sehingga apa? Gitu ya. Di rencana tindak lanjutnya resepnya harus direvisi. Sesuaikan kembali. Iya, dibuat lebih bagus lagi kalau ditambah ini bumbunya. Nah, itulah peningkatan. Artinya keluar resep baru yang lebih meningkat lagi. Nah, jadi itu ibaratnya ini ya, contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masuk ke dalam aspek pengelolaan kampus. Kita banyak unit di sini. Betul. Ada unit akademik, bidang akademik. Ada humas kerjasama. Ada penelitian pengabdian masyarakat. Ada apa lagi? Layanan-layanan lainnya ya. Setiap unit tadi. Unit departemen itu kalau mau bermutu wajib melakukan tahap-tahap ini. Begitu. Nah, itulah ringkasnya atau sederhananya. Contoh yang mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Gimana? Lanjut ke arah. Aku masih pikiran rendang tadi sana. Bu, tapi ada nggak sih Bu dampaknya kalau perguruan tinggi itu menjalankan penjaminan mutu, dan apa dampaknya kalau mereka tidak menjalankan? Iya. Dampak baiknya ya, manfaatnya ya. Kalau penjaminan mutu itu sistem ya. Sebelumnya dulu kita bicara sistem. Mungkin Pak Marta pernah mengetahui sistem peredaran darah. Ya, sistemik kan? Ibu Aryani siklus menstruasi ya, sistem kan ya. Bagaimana hormon bisa mempengaruhi ini meningkat, ini berdampak ke sini lagi menurun. Nah, jadi ini memang harus sistemik. Sistemik. Jadi seluruh unsur dalam perguruan tinggi tersebut, kampus tersebut harus bersama-sama melakukan PPEPP ini di bidangnya masing-masing di setiap kegiatan kecil pun ya. Karena kalau tidak, misalnya ada yang tidak menerapkan kan lumpuh. Itu sistemik ya, akan lumpuh, akan
karena saling terhubung, mempengaruhi sistem yang lainnya. mempengaruhi Yes, sistem betul. lainnya. Oke. Ya misalnya komunikasinya jadinya tidak baik, tidak sinkron gitu, tidak harmonis. Nah, ini kan mempengaruhi semuanya sistem ini. Nah, jadi kalau misalnya ini manfaatnya ya salah satunya ya indikator yang kita bicarakan di awal tadi, lulusan mendapatkan kepuasan, layanannya, sikapnya, perilakunya di masyarakat, kemudian nilai akreditasi. Tapi ada satu lagi sih, Apa tuh, Bu? Apa, Bu? survive. Oh iya. Oh, keberlanjutan. Keberlanjutan, Itu tadi. iya. Mengapa? Iya. Besok ada kompetitor loh, Iya, betul. Pastinya. yang lebih Pastinya, bagus lagi. Nah, betul. yang tidak bermutu ditinggal, Iya, betul. ditinggal oleh masyarakat. Mereka kan lebih melirik kan? Yang bermutu Kampus yang tadi. lebih bermutu lagi. Dalam hal apapun ya, Bu. Maksudnya Betul. tidak hanya perguruan tinggi, dalam hal Dalam hal apapun, apapun. kompetitor pasti ada. Kalau kita tidak bisa bertahan dengan mutu ya, Iya. sorry, goodbye. Iya. Iya betul banget. Iya, betul banget. jadi udah terjawab ya semua dua hal tadi Iya, pertanyaan betul, Bu betul. Aryani mengenai dampak baiknya, kemudian apa akibatnya kalau Iya, tidak betul. menerapkan. Nah, Oke. kalau misalnya kita perguruan tinggi kampus, ya mahasiswa berkualitas terus datang dong. Iya, betul. Kalau mereka melihat bahwa oh iya semuanya terserap lulusannya, kemudian testimoni masyarakat melihat sangat puas dengan predikat lulusan atau perform alumni yang ditunjukkan di luar sana. Dan pastinya lulusan yang lainnya pun juga akan merekomendasikan adik tingkatnya atau Betul. siapapun keluarganya, mungkin koleganya gitu Keluarganya. untuk melanjutkan pendidikan ke kampus tersebut. Betul. Karena kualitasnya memang sudah bagus, bermutu tadi gitu. Pasti Pak Marta, karena kita tahu ya, kita pun orang tua mencari kampus atau tempat pendidikan yang terbaik dong untuk betul. anak-anak kita. Betul, walaupun belum waktunya untuk sekolah, tapi orang tua sudah mencari sekolah yang mana. Suatu gitu. saat minimal Gitu ya. nanti playground. Ya, playgroundnya juga nih dong, kita pikir anak bayi sebesar ini nih, kita udah cari playgroundnya. Iya, Gitu. betul. Oke. Tapi gini Bu Linda, ada anggapan di masyarakat bahwa katanya penjaminan mutu itu hanya bekerja, hanya berguna pada saat ingin mendekati kegiatan akreditasi aja. Sejauh mana sih Bu pernyataan atau pertanyaan gitu? Sejauh mana itu Bu? Benar atau stigma salahnya ya gitu? atau opini orang-orang. Oke. Sebenarnya itu yang mungkin biasa terjadi ketika belum menerapkan dengan baik SPMI SPMI tadi. ini. Oke. Mereka melakukan hanya untuk satu tujuan, nilai akreditasi. SKS, sistem kebut semalam. Betul. Mantap. Dan itu kurang tepat. Karena ketika sudah selesai akreditasi maka kembali lagi ke budaya lama. Nah, itu Bu. Jadi apalagi kalau kita bertarung dengan kebiasaan gitu kan, Bu. Biasanya begini, sebelumnya begini. Itu kan sulit banget ya, Bu. Betul. Kira-kira Ibu mau berbagi cerita nggak, Bu? Ya. Gimana se-effort apa Ibu membangun kampus menjadi penjaminan mutunya itu berjalan dari yang sebelumnya mungkin bukan di sini ya teman-teman, mungkin ada di tempat yang lain. Iya. Oke, paham. Karena kadang kita nggak bisa menutup mata. Kadang ada beberapa lembaga yang masih menjalankan aturan atau menjalankan sesuatu itu berdasarkan kebiasaan. Biasanya tuh gini loh. Jadi ketika ada hal yang baru, biasanya tuh nggak gini ya, gitu. Dikasih SOP yang baru kayaknya nggak gini. Biasanya nggak gini ya, gitu. Reject jadi lagi. panjang banget. Iya. Gitu. Nah, jadi ada aja yang seperti itu ya. Kalau dari sudut pandang penjaminan mutu gimana? Ya, Bu? begini. Karena saya juga dulu seperti itu. Sebelum memahami mutu. Oke, artinya semua tuh harus paham dengan pemikiran yang sama dulu. Itu masalahnya, belum paham. Seperti kita bekerja untuk hari ini saja. Tidak melihat ke depan. Masa depan perusahaan kita, masa depan kampus kita. Iya. Betul. Maka saya yang mengatakan seperti ini. Ada tantangan-tantangan berarti ya, kalau begitu untuk menjalankan penjaminan mutu ini ada tentunya. Misal, pertama, tadi kan ada di dalamnya evaluasi ya. Iya betul. Masih ada karakter-karakter anti kritik.
anti Nah. evaluasi. Betul. Itu juga jadi salah satu batu Anti sandungan kritik. yang bikin Iya. kesandung terus. Padahal kalau kita menyikapi, udah paham nih penjaminan mutu Iya, iya. seperti apa, kita nggak akan reject dengan namanya evaluasi. Betul. Karena tujuannya adalah perbaikannya tadi itu. Betul. Peningkatan tadi itu. Iya, Iya. evaluasi Oke. itu kenapa banyak dianggap negatif? Kenapa? Karena sifatnya ya mungkin ya yang Apa pernah dialami masa sebelumnya ada trauma barangkali misal Sentimen pribadi. Boleh tersinggung ya karena seperti menghakimi. Oke, ya. Menyoroti kesalahan. Iya. Fokus hanya di kesalahan Iya, saja. Betul. Padahal di dalam sistem penjaminan itu bukan kita menghakimi, Oke. tapi niat kita memperbaiki supaya kita nanti bisa melakukan peningkatan. Nah itu jadi kadang-kadang memang evaluasi ini suatu yang masih susah kalau belum paham, apalagi kalau belum membudaya Betul. penjaminan mutunya. Apalagi kadang Bu, kalau yang kita evaluasi itu orang yang mungkin dari sisi jabatannya lebih tinggi, ya. dari sisi usianya Begini. lebih senior kadang. Dan walaupun jabatannya nggak tinggi, tapi pernah menjabat sesuatu yang lebih tinggi lagi. Post Ya, power syndrome. berarti Post power ada syndrome. kendala kedua, tantangan kedua, Apa tuh, Bu? rasa nggak enakan. Oh, berarti dari tim bagian SPMI-nya tadi juga? Bukan. Bukan. Rasa, oh iya betul. Dari, nah, Dari petugasnya juga gitu, maksudnya gimana ya? Iya. dari orang yang seharusnya mengevaluasi. Itu maksudnya. Ada rasa nggak enakannya. Iya. Nah, siapa yang seharusnya perlu mengevaluasi yaitu para pimpinan-pimpinan dan juga tim penjaminan mutu tentunya. Yang sudah di SK-kan tadi itu, yang Betul. memiliki kewajiban untuk mengevaluasi tadi. Iya. Oke. Nah, ada rasa nggak enakan untuk mengevaluasi atau mengangkat temuan. Nah, sehingga kalau misalnya itu terjadi ya, itulah yang menyebabkan nggak jalan sistem penjaminan mutu. Apa kalau ada masalah didiemin aja. Oke. Akhirnya apa? Kesalahan yang sama akan berulang-ulang terus. Jatuh di lubang yang sama. Iya. Nah, jadi kalau misalnya ada kesalahan, kekurangan manajemen yang berulang-ulang terus, itu artinya sistem penjaminan mutunya itu tidak berjalan. Oke. Begitu. Mungkin juga karena ada anggapan dari orang yang dievaluasinya tadi, kalau misalkan hasil evaluasi negatif akan menimbulkan suatu stigma yang negatif juga ke mereka. Iya, betul. Padahal kan nggak semuanya hasil evaluasi itu dianggap sesuatu yang negatif Iya, gitu kan ya. Betul. Karena kan kita ingin melakukan perbaikan-perbaikan tadi. Maka mau nggak mau sampaikanlah apa yang perlu disampaikan, apa yang perlu dia dengar, bukan menyampaikan apa yang ingin dia dengar doang. Izin Marta 2026. Quotes hari ini, quotes of the day. Ya, Gitu ya. akhirnya Bapak Ibu bisa menyimpulkan sendiri kan. Nah, bahwa ini Oke. penting sekali diterapkan. Dan kita memang di awal-awal menghadapi kendala-kendala tersebut Iya. Di awal. ya. Dan bersyukur sekarang sudah lebih memahami lagi, maka kita harus kampanyekan terus itu. Budaya mutu tadi. Iya, budaya mutu, pemahaman tentang mutu itu, cara bekerja secara sistem penjaminan mutu, itu harus perlu kami sosialisasikan, kami sebagai yang mengkoordinir di LPM kepada mahasiswa, dosen, tendik, kepada stakeholder juga. Begitu. Oke, wow, luar biasa. Sebegitu pentingnya penjaminan mutu di suatu Iya. institusi itu ya. Betul. Oke. Ini memang kita membangun manusia modern ya. Maksudnya kalau misalnya kita cepat tersinggung dengan kalau misalnya ada di evaluasi cepat emosi ya. Saya dulu begitu. Saya juga dulu begitu. Kalau Kak Ar gimana? Sama Nah, mungkin. Karena ketidakpahaman Bu Masih ya. ada naluri. itulah. Jadi kadang tuh Bu masih ada Defensif. naluri ketika dievaluasi, dia mencari kesalahan Iya, saya. itu. Dia tidak suka dengan saya. Itu masih ada. Itu, iya. Dan kita nggak bisa tutup mata, memang ada beberapa personal yang masih seperti itu. Iya. Gitu. Makanya memang dalam pengelolaan evaluasi harus dilakukan secara profesional. Oke. Supaya meminimalisir
Sudah ada of gesekan, interest. Iya, nah gesekan. gitu, sentimen-sentimen pribadi itu nggak Nah, muncul lagi jadi nantinya ada kan? aturan mainnya juga. Sudah Oke. kita tetapkan juga di dalam Oke. panduan, misalnya kegiatan monitoring evaluasi dan apalagi audit mutu internal. Oke, Ya, audit mutu seperti internal. itu. Wow, keren banget. Lanjut, Kak. Keren dia yang mau nanya. Bu, jadi untuk calon mahasiswa baru atau untuk calon orang tua mahasiswa lah gitu. Biasanya kan kalau ngelihat kampus ini dari akreditasi ya Bu, karena kalau bicara penjaminan mutu ya itu tadi belum semua terpapar dengan penjaminan mutu. Kayak misalnya status akreditasinya adalah unggul. Apakah ini status akreditasi ini sudah cukup menggambarkan kualitas perguruan tingginya Bu atau bagaimana? Ya, ini tadi salah satunya, Bu Oke. Ar. Karena indikator lain tadi kita harus dapatkan dari survei kepuasan masyarakat langsung. Begitu. Nah, tapi memang akreditasi ini resmi. Di mana lembaga-lembaga yang mengakreditasi memiliki instrumen-instrumen yang sesuai dengan standar di awal tadi. Oke, ya. Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Anda laksanakan tidak. Anda tetapkan lagi enggak itu secara teknisnya di perguruan tinggi Anda dilaksanakan kalau ada mana bukti pelaksanaannya. Jadi sebenarnya akreditasi mengklarifikasi apa-apa yang sudah kita laksanakan. Nah, kalau ini juga salah satu kegiatan evaluasi loh. Nah, kalau misalnya internal itu istilah singkatannya SPMI kan, sistem penjaminan mutu internal. Kalau akreditasi itu istilah lainnya SPME. Oh, Sistem penjaminan mutu eksternal. Ya. Dan semuanya berbasis standar-standar tadi yang sudah ditetapkan. Nah, ini cara lembaga pemerintah atau masyarakat mengawal tata kelola di dalam sebuah kampus supaya betul-betul tergambar, betul-betul mereka melihat ini benar loh pelaksanaannya, bukan abal-abal begitu. Nah, jadi hasil akreditasi bisa menjadi petunjuk untuk orang tua. Gambaran ya Bu, gambaran kualitasnya. Artinya kalau misalkan status akreditasi kampus tersebut atau institusi tersebut sudah unggul, maka kualitas di dalamnya tidak perlu diragukan lagi gitu Bu ya. Karena sistem-sistem di dalamnya akan mengikuti kualitas unggul tadi. Iya. Kalau Stikes Medistra Indonesia itu sendiri Bu, bagaimana Bu? Stikes Medistra Indonesia saya nilai akreditasinya unggul ya. Itu sudah kita capai di 2025. Dan di sini tergambar bahwa kita sudah melaksanakan standar. Kita sudah memenuhi standar-standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, dan buktinya apa? Ya, kita bisa tahu sendiri di akhir dari proses pembelajaran yang sangat diharapkan oleh para lulusan apa? Uji kompetensi. Betul. Itu searah terjadi. Kita udah mendapatkan hasil terakhir yang sudah dilaporkan Ibu Ketua saat wisuda kemarin bahwa di perawat 90% ya, kalau bidan 100% ya. Nah, searah kan? Betul. Itu cara kita membuktikannya. Jadi teman-teman semua, Stikes Medistra Indonesia sudah terakreditasi unggul. Jadi untuk orang tua yang punya anak mau melanjutkan pendidikan tinggi, kayaknya terutama jurusan kesehatan ya Kak, Betul. bisa mungkin mampir dulu ke Stikes Medistra Indonesia untuk lihat-lihat kualitas dari Stikes Medistra Indonesia. Kita ada di lokasinya belibet. Kita lokasinya ada di Kota Bekasi ya Bapak Ibu Ayah Bunda. Jadi Kota Bekasi di pinggir jalan banget, tepatnya Jalan Jut Mutiara Raya. Jadi Bapak Ibu Ayah Bunda yang mau berkunjung langsung aja, nggak usah janjian, langsung aja datang ke sini. Kita buka dari jam 9 sampai dengan jam 16.00 untuk layanan kunjungan. Oke, kita lanjut dulu nih Kak. Boleh. Masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mau saya tanyakan? Boleh. Lanjut Bu ya. Tadi kan terkait dengan peran dan fungsi dari dosen, tenaga pendidikan, dan lain sebagainya Bu ya. Bagaimana dengan mahasiswa Bu? Sejauh mana peran mahasiswa ini untuk menjaga mutu suatu institusi tadi Bu? Ya, baik. Mahasiswa berperan. Pastinya berperan dalam sistem penjaminan mutu. Oke, pasti ada perannya sendiri itu. Iya. Pertama, kita tahu ada organisasi SEMA, bisa diaplikasikan di situ.
dan juga ada kegiatan pembelajaran, perkuliahan bisa diaplikasikan di situ. Nah, jadi bukan hanya mahasiswa sih ya, semua warga kampus semua warga kampus menerapkan seperti ini. Misalnya ketika ada kegiatan yang dikelola oleh mahasiswa, buatlah proposalnya lebih awal dengan waktu yang tidak mepet dengan hari kegiatan. Nah, ada perencanaan di sana. Kemudian ini contoh-contoh ya. Kemudian baca peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan di akademik, peraturan perkuliahan seperti apa, tata tertib seperti apa, baca sehingga mereka pelaksanakan, laksanakan nanti. Nah, ketika sudah memahami peraturan atau kebijakan yang sudah ditetapkan, nah kalau ditegur nanti, kalau dievaluasi nanti nggak reject dong. Betul. Gitu. Nah, ada lagi yang menjadi peran besar mahasiswa dan saya sangat apresiasi apabila ada mahasiswa yang menyampaikan evaluasi juga kepada kampus tentang hal yang masih belum memuaskan mereka dalam layanan, dalam informasi, begitu. Itu artinya mahasiswa sudah berperan untuk menjamin mutu. Artinya gitu. mahasiswa pun juga memiliki hak untuk memberikan evaluasi gitu Bu, evaluasi bisa. Namun dengan cara yang sesuai juga. Ada aturan mainnya mungkin ya. Ada aturan mainnya juga tuh. Iya, dan ada bukti-bukti atau bukan karena kekecewaan atau kekesalan berbasis data lah ya, namanya tingkat mahasiswa data, harus menggunakan data pada saat beropini dan sebagainya. Nah, kita sudah sediakan kan kesempatan-kesempatan baik dialog interaktif. Betul, dialog interaktif, kotak saran, survei kepuasan, evaluasi dosen, maka kita bisa meningkatkan pengembangan atau kualitas dosen kalau misalnya mahasiswa sendiri yang juga yang menyuarakan bagaimana gitu, apakah ada sikap-sikap dosen yang tidak sesuai. Ada kekurangan-kekurangan dalam cara melakukan pengajaran, itu akan kita tindak lanjuti kalau misalnya mahasiswa memberikan informasi atau evaluasi. Tapi Bu, kadang masih ada mahasiswa yang mungkin enggan menyampaikan evaluasi karena masih ada pikiran, nanti paling juga nggak ditindaklanjuti sih gitu. Yang jelas nggak di stikes Bu ya? Dari stikes Medisera ya? Mudah-mudahan. Ibu menyikapinya seperti apa? Iya, setiap hasil-hasil survei, ini juga kegiatan dalam SPMI ya, kita pastikan bahas di dalam forum rapat. Nah, tentu dalam hal penanganan ada yang sifatnya prioritas, ada yang bisa di waktu berikutnya. Melihat urgensinya juga. Betul. Ya. Nah, contoh misalnya kalau dulu mahasiswa mengeluhkan ya nggak ada wifi di ruang kelas, sekarang sudah tersedia. Dan itu harus diinformasikan memang Bu Ar kepada mereka bahwa mahasiswa kami menghargai, apresiasi masukan, saran, evaluasi yang sudah Anda berikan beberapa saat yang lalu dan saat ini kita sudah menyediakan, sudah menindaklanjutinya sehingga mereka tidak ada nanti pemikiran yang jadi nyerah, nggak memberi malas akhirnya memberi evaluasi, tidak. Jadi sejauh ini kita selalu merealisasi hal yang dikeluhkan oleh mahasiswa. Walaupun dengan tadi ada tingkatan urgensinya tadi. Betul. Gitu. Jadi mohon bersabar aja. Iya. Bersabar, teman-teman. Kami akan tetap merealisasikan semuanya, tapi ada urgensi yang harus kita prioritaskan, mana yang lebih dulu, mana yang bisa dinanti. Iya. Dan ada satu lagi sebenarnya yang penting juga tadi yang menjadi tantangan atau kendala kalau misalnya sistem penjaminan mutu itu tidak
terrealisasi kalau misalnya tidak ada komitmen pimpinan. Oke. Kalau ada komitmen pimpinan, semua ya, bukan hanya 1-2 pimpinan ya, semuanya serentak punya motivasi yang tinggi untuk menerapkan penjaminan mutu ini, maka bisa mudah berjalan. Oke, harus sinergi ternyata. Iya, Harus tetap harus sinergi. sistemnya. betul. Betul. Nah, kita bersyukur di kampus Tikes Medistra Indonesia, baik unsur yayasan, pimpinan, semua pimpinan sudah Aware ini ya, ya, Bu? udah aware. Iya, dalam beberapa tahun terakhir, ya sudah kita menyadari penuh tentang pentingnya penjaminan mutu, sehingga sudah mudah untuk kita memberi instruksi-instruksi, dari Oke. pimpinan memberikan instruksi mengenai A, B, C, Oke. gitu. Evaluasi juga sudah berjalan dengan alami ya. Jadi udah ada inisiatif yang Oke. tinggi jadinya dari bawah untuk mengevaluasi atau memonitoring dirinya masing-masing. Nggak salah, makanya nilai akreditasi yang unggul itu nggak salah. Mantap sih Mantap ini. banget emang. Bener kalau misalnya dibilang nilai akreditasi itu menggambarkan penjaminan mutu, saya setuju. Sepakat. Sepakat, Mm-mm. ya sepakat kalau sekarang sepakat. Sepakat. Ya, betul sekali. Nah, Bu, bicara tadi tantangan dan strategi membangun budaya mutu. Dari beberapa tantangan yang Ibu sebutkan tadi, mulai dari komitmen pimpinan, lalu ada egonya tadi ya Bu, yang masih reject ketika Betul, dievaluasi, kemudian pengetahuannya tentang mutu juga ada yang ya berbeda-beda. Dari beberapa tantangan itu yang paling besar menurut Ibu yang mana? Yang jadi sandungan yang paling bikin kesandung gitu. Gede banget batunya itu kayaknya tuh. Iya, karena memang melaksanakan ini semuanya harus sinergi ya. Betul. Semua tidak bisa hanya satu pihak, dua pihak, semuanya harus sinergi. Kalau misalnya pertanyaan Bu Aryani, apa yang paling ya? Kalau saya bilang sih, kalau misalnya saya menggerakkan seseorang untuk melakukan penjaminan mutu di unitnya, tapi dia merasa nggak enak dengan yang dimonitornya atau dievaluasinya. Nah, budaya rasa nggak enak itu yang menjadi kendala utama. Jadi tidak profesional ya Bu, Betul. terkesan tidak profesional. Iya. Nanti saya nggak ditemenin lagi atau dibantu lagi kalau saya. Nah, sehingga itu yang menjadi kendala, akhirnya temuan-temuan tenggelam. Oh iya. Yang seharusnya bisa diperbaiki tadi malah betul. hilang tadi tuh. Iya, yang seharusnya disembunyikan. Iya, kita mau cepat nih untuk memperbaiki, tapi kan nggak semua 24 jam ya pimpinan, pengambil kebijakan bersama dengan semua unsur unit, tidak kan? Jadi ada kaki-kaki tangannya lah ya kan di sana. Nah, apa temuan di bidangmu? Apa temuan di bidang? Angkat. Supaya kita selesaikan. Cari solusi bersama lagi. Sudah gayung bersambut dengan komitmen yayasan dan pimpinan. Kenapa kita tidak melakukan, tidak memanfaatkan kesempatan yang ada? Betul. Nah, jadi mungkin itu dulu ya. Sekarang sudah berbudaya mutu ya. Artinya kalau unggul itu sudah berbudaya mutu loh. Gitu. Seperti saya sampaikan tadi, sudah inisiatif untuk menyampaikan hal kekurangan di bidang masing-masing, sudah mulai minim rasa-rasa nggak enak itu. Semua berjalan profesional sebagaimana mestinya berarti Bu ya. Betul. Sama halnya, misalnya masakan tadi, kita kembali ke masakan ya. Oh iya Bu, saya langsung fokus ini. Contoh. Iya, gimana Bu? Sudah terhidang tadi rendangnya, diolah oleh istri, lalu ada suaminya, lalu suami ini kan tahu istrinya galak ya. Lalu ada yang nanya, misalnya ini contoh. Iya. Misal ada yang nanya, bagaimana rasa rendangnya enak? Kalau misalnya ya suaminya ini merasa nggak enakan dengan, nanti saya nanti saya ada resikonya nanti saya kalau saya bilang nggak enak. Yang nggak enak pun dibilang enak akhirnya. Ya bagaimana nanti si ibu ini bisa memperbaiki ke depan. Suatu saat ada acara di rumah, disuguhin ke orang, disuguhin resep yang sama. Semuanya nggak pada makan, baru di situ nanti ketahuan. Ternyata meledak selama masalah ini. itu. Iya. Aduh, nah, tidak kemukakan.
apresiasi dulu lah ya, misalnya ini masakan sudah gigih untuk memasaknya, saya sangat apresiasi. Sedikit lagi ada yang kurang, ini rasanya seperti ini. Nah, supaya lebih baik dipelajari resep baru biar lebih enak lagi. Oke, dan si istrinya pun harus belajar tentang penjaminan mutu ini juga biar dia mampu untuk menerima evaluasi dari kami. Gitu ya Kak ya. Ini kan sudah sehari-hari sebenarnya kita lakukan loh. Di rumah berarti kalau terlaksana sistem penjaminan mutu. Ketahan ya selama ini. Maka ada peningkatan di rumah itu. Nah, atau pengusaha catering lah. Kalau misalnya dia senang meminta testimoni orang, bukan justru tersinggung, berarti biasanya produknya akan lebih baik lagi. Betul. Begitu. Mantap rendang itu ya. Pesan buat laki-laki nanti ada tata caranya ya untuk mengevaluasi, enggak sebagaimana mestinya kita ini enggak bisa punya kayak gitu ya. Ada tata caranya lagi. Ada tata caranya, komunikasi. Belum terjadi penolakan. Hati-hati. Daripada terjadi hal yang tidak. Jadi ada tata caranya. Nanti kita pelajari lebih lanjut di pertemuan berikutnya, oke? Lanjut dulu Bu tentang penjamin mutu ini. Kak. Bu, bicara dampak nyata dari kampus yang sudah menerapkan penjaminan mutu. Kira-kira dampak nyatanya seperti apa sih Bu, khususnya untuk lulusan? Jadi kalau misalnya dia lulus dari kampus yang unggul, akan seperti apa gitu? Privilege-nya betul. Ya pasti akan bangga lah ya. Baik kampus sendiri maupun yang lulus. Dia akan ada rasa bangga itu, saya lulus di mana? Itu iya. Dari Stikes Medicine Indonesia, tahu nggak Stikes Medicine Indonesia sudah terakreditasi unggul, artinya kampus yang sudah baik. Betul. Ya sudah jelas itu. Nah, bangga sekarang saya sebagai lulusan Stikes Medicine Indonesia. Bangga banget. Bilangnya sekarang. Ya untuk saat ini, pertanyaan saat ini. Dan ada keinginan untuk memberi masukan ke kampus bagaimana bisa lebih bagus lagi. Makanya saya tetap bertahan di sini sebagai seorang alumni, ingin memberikan dedikasi juga kepada Stikes Medicine Indonesia. Bukankah Anda juga seperti itu? Ya, betul. Oke, tepuk tangan untuk saya. Lanjut kan? Bu, terkait dengan tadi juga penjaminan mutu, emang ini tentang penjaminan mutu semuanya. Untuk calon mahasiswa baru Bu, misalnya nih dia tuh sebenarnya mau nanya tentang penjaminan mutunya gitu, cuman kayaknya kalau nanya misalnya baru mau daftar terus, Mas saya mau nanya dong Mas penjaminan mutunya gimana ya di sini gitu kan, kayaknya ini banget ya, terlalu apa ya, terus nanti pasti mungkin yang nerima kan, kok tiba-tiba nanya penjaminan mutu kami nih, apa nih gitu, jangan-jangan dia asesor. Nah, kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa ditanyakan yang itu nanti jawabannya tuh sudah menggambarkan bahwa sudah berjalan bagus nih penjaminan mutunya. Baik, ya pertanyaan yang bagus sekali. Pasti calon mahasiswa atau masyarakat teknis penjaminan mutu itu tidak akan mereka tanyakan secara eksplisit lah ya. Tapi mereka lihat dari indikator-indikator. Oh iya. Contoh. Tadi balik ke indikator yang di awal tadi mungkin ya. Dosen-dosennya. Pendidikannya apa? Iya. Pendidikan terakhir gitu. Apa? Minimal. Iya. Nah kemudian di kelas itu mereka pasti harus tinjau. Ada ruang kelasnya ini representatif nggak dengan perkuliahan. Oke. Begitu. Misalnya perbandingan luas ruangan dengan mahasiswa. Tersedia enggak fasilitas laboratoriumnya. Nah, kemudian banyak hal yang bisa ditanyakan dari indikator-indikator lainnya. Lulusannya sudah bekerja di mana saja. Itu pertanyaan yang paling sering muncul tuh. Iya, udah keterima di mana saja. Ada nggak kerjasama dengan rumah sakit tertentu untuk rekrutan lulusan? Iya, betul. Nah, jadi pastinya masyarakat atau calon mahasiswa melihat dari indikator-indikator. Kalau misalnya lebih paham lagi, uji kompetensinya berapa persen, seperti itu, kelulusannya. Nah, dan galilah dari kegiatan, kalau mau lebih lagi bagaimana kegiatan-kegiatan di sosial media kan kita sudah
suguhkan. Oke. Oke. Betul, Rapat sosial pun media. kita suguhkan. Jadi kita Kegiatan cukup mahasiswa pun sudah kita suguhkan. transparan berarti ya untuk Sikas Medistra Iya, Indonesia ini untuk betul. menampilkan kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya gitu ya. Iya, Betul. prestasi-prestasi Oke. mahasiswa apa saja yang sudah dicapai. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan cerdas ketika mendaftar. Jadi nggak Oke. cuma nanya biaya aja tuh berarti masih ada pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih spesifik lagi untuk melihat nih kualitas dari institusi tersebut. Betul. Gitu. Betul sekali, Pak. Tapi kalau Kak Ara sendiri kalau nanya biasanya apa? Ar? Selain akreditasi. Enggak selain harga. Akreditasi. Akreditasi pasti ditanyain Ya, tuh. akreditasi ya, Biasanya tadi akreditasi juga berapa? ini. Yang utama Iya, biasanya iya. tuh. Biaya semesternya berapa? Terus biasanya sih yang ditanyakan lulusannya kerja di mana sih? Oke, Iya. sama berarti ya kita Iya. sepakat terkait Lulusannya dengan kerja di mana sih rata-rata? Namun biasanya ya orang tua ya, saya juga orang tua ya kalau saya juga misal- orang tua Ibu. Saya doang yang muda. Kalau misalnya sesuatu yang kualitas juga bagus ya, mungkin ada yang bela-belain berapa harga deh. Oh Kalau iya, harga kan, Iya. karena gitu. sesuai tadi Iya. apa yang dia Iya, dapat dengan harga bahasanya. tersebut ya. Worth Worth it. it. Sama Oke. kalau kita beli barang tadi, kembali ke Hmm. cerita awal, berapapun harganya tahan lama, kuat, awet, saya nggak sia-sia ini beli barang ini. Yang nggak awet Begitu. cuma satu yang selalu saya beli, Apa tuh? kopi Bu. Gak nyampe 10 menit habis itu. Tapi worth it dengan harga sekian dapat Worth kopi. it, ya. Oke. 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 Oke Bu, tadi kita udah ngobrol banyak tentang penjaminan mutu. Sekarang kita mau bertanya, Ya. tapi Ibu boleh jawab dengan spontan, Dengan spontan cepat, ya. dan sesingkat-singkatnya. Oke, baik. Oke. Bu, Pertanyaan pertama. Gitu. oh iya, gitu ya. Pertanyaan gitu ya? pertama. Oke. Satu kata yang menggambarkan penjaminan mutu. Keberlanjutan. Oke. Kedua, Oke. hal yang paling penting dalam menjaga mutu. Konsisten dong. Konsisten. Oke. Mantap. Konsisten. Lalu, siapa yang bertanggung jawab terhadap mutu kampus? Semua warga kampus. Semua warga Ya, kampus. Kita termasuk. Kita termasuk. Iya, Jadi termasuk. teman-teman kalau bicara penjaminan mutu bukan hanya tugas pimpinan saja atau pegawai saja, tapi semuanya. Yang Nggak berada usah di gitu, dalam. nggak kena. Ya, takutnya kan berat gitu. Semuanya. Antisipasi aja, refleks alami gitu kan. Semuanya. Oke. Oke. Masuk sesi terakhir nih Kak Ar. Ya, sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini, Bu, adakah closing statement yang mau disampaikan untuk kami, untuk kita semua warga kampus yang kaitannya dengan penjaminan mutu, Bu? Silakan. Dan juga masyarakat pastinya ya. Betul. Karena yang boleh. mendengarkan juga adalah salah satunya masyarakat Indonesia. Wih, ya. Iya, baik. Di dalam tata kelola kampus atau perguruan tinggi itu penting sekali penerapan sistem penjaminan mutu. Untuk kita membuat sadar tentang penjaminan mutu ini, maka mari belajar bagi yang masih belum memahaminya, belajar menggali tentang pentingnya penjaminan mutu, dan di dalam pelaksanaannya perlu ada kepatuhan yang tinggi. Kepatuhan yang tinggi di dalam menerapkan standar-standar yang sudah ditetapkan, kemudian merendahkan hati dalam setiap evaluasi dan menerima kritik saran masukan, karena itu semuanya untuk kebaikan, ya, untuk kebaikan dan untuk peningkatan mutu yang ketika terus-menerus bergulir akan membawa semakin tinggi, semakin meningkat, semakin tinggi keberlanjutan dan kualitas mutu kampus kita ini. Oke. Saya rasa Luar kalau misalkan biasa. kalimat seperti itu bukan hanya institusi saja yang kualitasnya menjadi baik, tapi diri kita Diri juga kita menjadi juga. lebih baik lagi. Betul. Gitu. Daging banget nih. Belum mau diakhiri kayaknya nih. Iya. Masih banyak yang kayaknya Masih mantep banget deh. ngobrol-ngobrol Iya, ya. masih Namanya penjaminan mutu lagi. karena luas juga ternyata ya tentang Betul. penjaminan mutu, bahkan dampak-dampaknya terhadap masyarakat, calon mahasiswa dan institusi itu sendiri gitu kan, besar juga dampaknya. Oke teman-teman, untuk perjumpaan kita hari ini luar Ya. biasa sekali. Saya banyak mendapatkan pencerahan hari ini Saya juga. tentang rendang. Iya, salah satu.
Mau bilang enggak yang itu. Memastikan saja dia fokusnya Oke. kemana gitu kan. Tapi kan analogi tersebut juga memudahkan kita untuk menerima Betul. informasi. Betul gitu. sekali. Mungkin pertemuan berikutnya jangan rendang kali ya. Oke, terima Oke. kasih Bu Linda untuk Terima sharingnya hari kasih ini. banyak. Senang berbagi kepada Mm-mm. Bu Aryani, Pak Marta, kepada Kru mahasiswa, teman-teman semua. teman-teman, masyarakat semuanya Dan tentang semua sistem penjaminan pendengar mutu. dari Medispace. Iya. Pastinya dong. Oke. Oke, teman-teman sebelum kita tutup boleh kita jargon Medispace dulu Oh ya. iya betul. Oke. Mari. Kemana nih? Kameranya yang tengah. Tengah. Iya. Oke. Oke teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Kalau ada yang mau tanya-tanya atau mau request, kayaknya minggu depan atau di sesi berikutnya boleh nih kita bahas tentang ini. Boleh langsung di kolom komentar saja. Boleh banget. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di sesi yang berikutnya, tetap di Medispace. Ruang Inspirasi Kesehatan. Yeay. Dar.